Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis sambil menunggu nanti malam game penentuan ya. Kalau menurut gua sih ya, bahwa kita harus menang timnas Indonesia melawan Bahrain. Tidak ada kata tidak. Mau dibilang pelatihnya si Patrick Kluivert kemarin konferensi pers ngomong kita akan tampil menyerang, lu mau tampil menyerang ke, lu mau tampil bertahan ke, parkir bus ke, possession football 90% ke, pokoknya menang ya. Udah nggak ada kata tawar menawar, proses whatever itu, pembenaran pokoknya menang ya. Jadi kita doakan saja semoga semua bisa berjalan seperti apa yang diinginkan dan diimpikan oleh masyarakat Indonesia. Oke? Kembali ke Manchester United. Ya. Jadi ini ada berita juga dari Samuel Luckhurst yang gua paling kesel nih orang, dari Manchester Evening News. Sebenarnya sih isi beritanya kalau dipikir secara logis dan sistematis sih nggak perlu dia beritain. Kayaknya semua orang, semua fans, semua akun juga tahu gitu. Karena juga topik ini atau perihal ini pun sering gua bahas gitu berkali-kali. Jadi Samuel Luckhurst ini bilang mungkin dia udah nggak ada berita kali ya, udah nggak ada gosip, lagi jeda internasional, perlu duit buat baju lebaran, ya kan? Perlu ngasih THR mungkin ke ART di rumah, ya akhirnya dia bikin lah berita-berita gitu. Mau bikin berita bohong nggak mungkin kan? Mau bikin berita pemecatan nggak mungkin, bikin berita dressing room nggak mungkin ya. Jadi dia merangkum berita-berita lah yang harusnya semua orang juga udah tahu gitu. Cuman mau gue bahas karena ya ini ada benar juga gitu. Jadi dikabarkan oleh Samuel Luckhurst bahwa kemungkinan Manchester United akan melepas ya setidaknya itu 10 pemain. Wah, jadi benar-benar cuci gudang nih. 10 pemain yang akan keluar dari Manchester United. Sebenarnya 10-nya ini kalau nanti gue jabarin satu-satu ya rata-rata ya ada beberapa pemain yang memang kontraknya habis gitu. Contoh Jonny Evans dan Tom Heaton ya, itu bisa kemungkinan sih ya mereka mungkin masuki masa pensiun kali ya, karena Jonny Evans tuh udah 37 umurnya kalau nggak salah. Heaton tuh 38 gitu. Untuk ukuran pemain sepak bola mah udah, kecuali Cristiano Ronaldo gitu yang luar biasa gitu ya, harusnya sih udah waktu-waktunya pensiun gitu, atau ke liga yang lebih kecil lah, Amerika kayak Liga Arab gitu. Terus kemudian juga ada Christian Eriksen dan Victor Lindelof. Christian Eriksen ini juga kontraknya habis di tahun ini. Dan sepertinya message atau pesan yang disampaikan oleh Christian Eriksen dalam setiap interview adalah dia ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Ada kabar bahwa dia juga mulai didekatin oleh mantan timnya sendiri, yaitu mantan klubnya, yaitu Ajax Amsterdam. Ya, hal itu sih bisa aja terjadi ya, karena di Belanda kan juga menurut gua dari sisi permainan kan nggak sekeras yang kayak di Inggris gitu. Victor Lindelof juga kontraknya habis ya, didatangkan dari Benfica 8 tahun yang lalu, dan belum ada satu isyarat atau signal mengenai pembicaraan perpanjangan kontrak. Si Victor Lindelof sendiri pun mengatakan bahwa ya nanti pada saatnya gue akan menginformasikan apa akan yang terjadi ke depannya gitu. Saat ini dia masih dalam jeda internasional membela tim Swedia. Terus yang pasti adalah penjualan ya, tadi udah 4 ya. Akan ada mungkin penjualan ya, bukan mungkin sih, kemungkinan besar pastinya adalah penjualan. Dalam hal ini Marcus Rashford yang kemarin juga gue bahas, walaupun 45 juta pound obligation to buy-nya ya, cobalah ditawar-tawar jadi dinaikin lah harganya di 55 gitu. Mungkin kan jadinya 50 juta pound, sungguh-sungguh lumayan itu. Plus juga dengan Anthony ini pernah gue bahas juga,
Real Betis berencana mau minjem setahun lagi, ya gue bilang sih jangan mau ya, jangan mau dikadalin. Walaupun dia bilang iya gajinya gue yang sisanya yang gue nambahnya lebih banyak deh sekarang gitu kan, patungannya lebih banyak deh. Lu kayak gak pernah aja sama temen gitu kan. Udah deh ayo, nanti patungan isi bensin, gue isi bensin lebih banyak deh. Ya lah. Begitu mau patungan isi bensin, ya dompet gue ketinggalan. Kan suka begitu ya. Jadi kadang-kadang kehidupan nyata tuh bisa ini loh, bisa dihubungkan gitu loh dalam kepentingan bisnis gitu ya. Lu harus bisa belajar gitu. Jadi kalau menurut gua sih ya, kalau Betis nggak mau, mendingan ditawarin aja ke klub Spanyol lain yang mau naruh apa mau beli gitu loh. Ya seperti kayak gue sih cocok sih Liga Spanyol ya, kayak main di Atletico Madrid gitu, atau main di Villarreal, main di Valencia. Gue rasa cocok sih ya. Jadi penjualan Anthony juga cukup oke sih nih ya, bisa 30-40 juta pun juga nggak apa-apa. Terus yang pasti si pejuang kebebasan ya, Jadon Sancho, yang dimana ya kalau Chelsea mau ngebalikin gitu kan, kalau mau beli kan 25 juta, ya udah ngebalikin nggak apa-apa, kasih 5 juta tapi tetap aja lu dijual gitu. Kita mendatangkan dia kan di 2021 ya, ibaratnya udah ya nggak 4 tahun murni sih, karena dia sempat yang diasingkan dulu ke Belanda sana, dipinjamkan ke Dortmund 6 bulan, dipinjamkan ke Chelsea setahun. Jadi ya mungkin pemakaian kita cuma 2,5 tahun kali ya kalau mau dihitung-hitung ya. Ya dengan harga 80 juta pon sih ya, menurut gue emang kita ujung-ujungnya jual rugi gitu. 60 juta pon kalau ada yang nawar 30 juta aja, 40 juta udah paling bagus banget tuh. Ya udah kita lepas gitu. Entah Arab Saudi kayak ya, seperti gue bilang yang episode sebelumnya, udahlah Sancho, lo di klub-klub gede aja udah nggak diterima gitu, jangankan di Inggris, gue yakin pasti di liga lain nggak akan terima gitu. Ya udah lu ke Arab aja cari duit, ya kan? Jadi influencer. Terus yang ke-8, nah ini bisa kemungkinan karena Casemiro ya. Casemiro ini dikarenakan sih gue rasa karena dari sisi gaji sih ya, walaupun ya 3-4 pertandingan terakhir menurut gue Casemiro sudah mulai menemukan posisinya yang pas ya, karena Amorim sudah bisa mempelajari dan mengubah dia sesuai dengan kapasitas dia. Seperti yang gue bahas, dia lebih kepada pemain yang diberikan space oleh teman-temannya supaya dia nggak terlalu panik atau terlalu cepat panik gitu untuk di-press gitu, karena dia sepertinya tipe pemain yang memang nggak bisa di-press atau tidak bisa bermain dalam kecepatan tinggi gitu. Ya, jadi dengan menjualnya Casemiro, kita beli 60 juta ya, 10 juta 15 juta kita udah pakai dia 3 tahun sih sebetulnya bargaining atau bisnis yang bagus gitu. Tapi yang paling penting kan kita bisa mengurangi beban gaji dia yang sekitar 340.000 pon ya per pekan, termasuk dengan Sancho gitu, 340.000 pon per pekan. Gajinya Rashford juga kan 300.000 pon per pekan, udah ngurangin gaji banyak banget tuh. Nanti gue bikin hitung-hitungannya deh. Dan kemudian yang ke-9 kemungkinan Tyrell Malacia yang saat ini ada di PSV Eindhoven, dan itu ada juga opsi bisa dipermanenkan ya, karena gue rasa Valencia memang belum Tyrell Malacia ini mungkin belum saatnya dia bermain di Liga Inggris ya, terlalu berat bagi dia, terlalu muda juga untuk datang ke Liga Inggris. Ya itu kan dulu kan karena Ten Hag butuh back kiri kan, ngelihat si Luke Shaw cedera mulu, Tyrell Malacia datang mendadak sembuh. Ya kita beli itu dengan harga murah juga sih ya, sekitar 12 juta sih ya. Kalau ada yang mau beli 2 juta 3 juta juga udah cukup bagus gitu, karena juga kalau dia mau dipaksakan di sini ada Patrick Dorgu yang kemarin juga lawan Denmark pada saat membela timnas Denmark juga bermain sangat bagus gitu, dan Luke Shaw ya kalau sembuh ya gue rasa sembuh sih, karena ada Patrick Dorgu soalnya. Terus bisa juga Dalot di posisi itu ya, menurut gue agak sulit ya Tyrell Malacia ini untuk bisa bersaing, kecuali memang dia datang balik ke Manchester United ya, dia komitmen gitu sama si Ruben Amorim, itu lain cerita.
Terus yang ke-10 kemungkinan adalah Alta Bayindir. Nah, Alta Bayindir ini adalah tahun kedua ya dia masuk ya di Manchester United ya, tahun kedua. Gue rasa sih dia harusnya memang ya, ada kalau udah ngeliat dari sisi Bayindir ya gue sih maunya sih dia sih mau, kalau menurut gue dari sisi Bayindir tuh harusnya sih udah jadi kiper reguler di sebuah klub gitu, nggak harus klub gede ya, mungkin di klub-klub Itali gitu kan, klub-klub Spanyol atau klub-klub Inggris yang level mediocre lah ya. MU nggak mediocre ya. Kayak West Ham gitu atau Fulham ya, gue rasa dia bisa ke situ. Jadi kalau saat ini kita nggak butuh backup kiper, tapi kita lagi cari kiper utama supaya membuat Onana jadi backup kiper. Karena di beberapa laporan pernah gue bahas juga, sepertinya Ruben Amorim ya kurang puas gitu dengan kinerja Onana. Siapa yang puas? Ya, kemarin sok ngatur-ngatur lagi pas lagi lawan dia lagi membela negaranya Kamerun. Ngapain coba? Jadi bisa jadi kemungkinan dengan 10 pemain yang dilepas ini Manchester United akan mengeluarkan ya, bisa jadi nantinya akan membeli pemain atau mengeluarkan mungkin 1 atau 2 transaksi yang berjumlah nilai besar gitu ya, mungkin kalau dibilang double figures atau yang puluhan gitu, yang puluhan juta pon gitu ya. Bisa jadi adalah posisi kiper dan posisi striker ya, seperti gue bilang. Kok Højlund belum masukin bang? Nah ini kan masih tanda tanya nih, mungkin Højlund itu menjadi backup kalau lo udah dapet striker ya, mungkin itu ya, mungkin ada pembicaraan juga dengan Højlund. Kalau misalnya contoh nih, misalnya Gyökeres atau Osimhen masuk ya, pasti manajemen ada pembicaraan nih, Højlund lo mungkin gak akan jadi reguler gitu ya, tapi kita tetap maintain lo sebagai yang prospek ya, kita maunya lo stay. Tapi kalau Højlund bilang ya gue maunya reguler lah, gila gue maunya nomor 9, ya udah saya lo cari klub lain gitu, tapi kita nggak mau dengan sistem tuker atau lo dipinjemin gitu. Nah jadi dengan 10 ini menurut gue sih kita udah sangat menghemat dari sisi beban gaji ya, dan juga apalagi kalau penjualan dengan Rashi mungkin 40, Anthony 20, Sancho ya 20-30, plus Casemiro udah itu 4 pemain dapat 100 juta gitu loh. Plus dengan Tyrell Malaysia atau Bayindir mungkin 110-120 juta. Nah itu setidaknya bisa nambah lah ya. Osimhen aja kemarin 60 juta pon kan, sama Gyökeres tambah lagi cari 40-30 juta pon untuk posisi kiper. Mungkin kita cari gelandang atau gelandang menyerang yang nilainya bisa di antara 20-30 juta. Gue yakin sih dengan orang-orang seperti Christopher Viver, Jason Wilcox yang dari sisi scouting mereka bagus gitu ya, kita bisa dapetin pemain-pemain yang sesuai dengan sistem Amorim, cocok dengan sistem Amorim dan terjangkau gitu harganya. Terus kabar lainnya adalah Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw dan Kobbie Mainoo tampaknya katanya dikabarkan pagi ini mereka sudah berlatih dengan tim utama. Wah, ini kabar bagus karena juga menjelang masuk bulan April yang seperti gue bilang adalah bulan penentuan ya, di mana kompetisi selalu dimulai di bulan April. Dengan kembalinya 4 pemain ini ya menurut gue adalah sinyal yang bagus, apalagi khususnya di bagian defender ya. Setelah Leny Yoro cedera, terus Eden Haven sih sebetulnya katanya nggak dilihat pakai penyangga kaki gitu. Nah, sehingga kita bisa konsisten fokus di 9 pertandingan terakhir, termasuk di game Europa League yang pastinya adalah 2 minggu lagi ya, akan menghadapi Olympique Lyon. Untuk Luke Shaw dan Mason Mount ya, gue nggak tahu apakah ini cuman kedok doang gitu ya, karena Inggris lagi bagus-bagusnya gitu, menang-menang terus mereka berharap bisa masuk timnas, apalagi Tuchel kan pelatihnya. Mason Mount demen tuh sama Thomas Tuchel ya kan, cocok dia. Sembuh deh gue ya, kalau nggak ada ini gue nggak sembuh gitu.
hati-hati nih kayak begini-begini. Jadi dengan kembalinya 4 pemain itu, ya gue rasa akan menambah kekuatan. Plus juga semoga ya, kemarin katanya ada yang lihat di sosmednya Amad Diallo, dia kayak memberikan ekspresi kebahagiaan. Apakah dia bisa semakin cepat balik? Ya kalau kata si Ruben Amorim kan di bulan terakhir akhir musim ini bisa kemungkinan Amad Diallo balik. Jadi makanya kalau kita bisa lolos sampai final Europa League, ya harusnya sih secara hitungan matematis dapat nih bisa balik Amad Diallo ya. Jadi itu aja sih, sampai kita tunggu nanti malam ya. Pertandingan Indonesia Bahrain, plus juga antar mungkin gue kasih lagi beberapa berita-berita atau update-update mengenai Manchester United. Tetap terus di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.